Tapi Daud, kalau selama kamu hidup di dunia ini, harus dikasih belas kasihan kepadaku, biar aku tidak mati. Dan pada waktu Tuhan telah memutuskan semua musuh kepadamu, janganlah kamu memutuskan keturunanku dari keluargaku. Jadi artinya apa? Aku akan membantumu. Jadi kamu akan membelas kasihan kepadaku juga, katanya Yonatan kepada Daud. Pada waktu Tuhan membantu membunuh semua musuhmu, tapi jadi dua-duanya bersumpah bersama. Lalu semakin waktunya telah berlalu, lalu Saul mati bersama dengan Yonatan. Lalu Saul meninggal dan Daud menjadi raja, dan sesuai dengan perkataan, seperti yang perkataan dan firman ditulis di 1 Samuel, semua musuh telah terputus dan mati. Setelah itu Daud mengingat kembali tentang perjanjian sama Yonatan. Jadi dia bertanya kepada penguasa-penguasanya, apakah ada yang tertinggal dari keluarga Saul? Dia mau cari seseorang daripadanya. Jadi Pasal 9 ayat 1, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tertinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Iya, dia baru ingat tentang perjanjian bersama dengan Yonatan. Jadi dia mau cari seseorang daripada keluarganya. Jadi dia mau cari, lalu dia bisa menemukan namanya Ziba, ada hamba dari Saul. Lalu dia tanya kepada Ziba, lalu dia kasih tahu tentang Mephibosheth yang tinggal di rumah Makir bin Amir di Lodebar. Lalu, jadi oleh karena itu, lalu Daud panggil Mephibosheth dan sampai datang ke istana raja. Ini adalah cerita 2 Samuel 9. Lalu Daud berkata kepada Mephibosheth, "Hai Mephibosheth, jangan takut." Dengan itu, kata dia sesungguhnya, ayat 7, 2 Samuel 9 ayat 7, Daud berkata, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu." Daud berkata ini, kamu tidak perlu takut. Oleh karena ayahmu Yonatan, aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Kalian, ini artinya apa? Daud tidak mendatangkan Mephibosheth karena kebutuhan. Apakah Mephibosheth pintar untuk dibantu oleh peperangan atau baik untuk mengetahui tentang hukum? Tidak mungkin. Aku akan menganggap dia pengawas aku untuk peperangan. Aku diminta daripadanya, aku membawa dia ke sini. Tidak mungkin begitu. Dia seorang anak, dia orang yang kakinya timpang, dia tidak sama sekali baik untuk peperangan atau yang lain-lain. Sebenarnya, walaupun Daud melihat Mephibosheth sekarang, sebenarnya bukan melihat Mephibosheth, tetapi dia melihat Yonatan dan mengingat kembali tentang Yonatan. Kenapa Mephibosheth datang di tempat itu adalah karena dia adalah anak dari Yonatan saja. Kalian di Kejadian, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri, ya kan? Jadi artinya gambar Tuhan, dua mata, hidung, mulut seperti ini apakah ini adalah gambar Tuhan? Bukan. Tuhan menciptakan kita menurut gambar dia diri. Tubuh Tuhan kasih seperti mangkok untuk mengambil roh Tuhan, dan di dalam hati kita sudah mempunyai gambarnya Tuhan. Kalian, akhir-akhir ini saya belajar tentang Kejadian dan Kemah Suci, dan untuk siapkan KKR ini, siapkan bahan-bahan hopa untuk itu.
saya masih kurang tahu apakah saya bisa berkata seperti ini atau tidak. Kalau ada bersalah, tolong memahami dengan baik-baik dan kasih tahu dengan baik-baik. Dan saya mempunyai 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Saya punya 3 anak. Kalau saya juga bisa merasa aku mengasihi kepada ketiga anakku ini. Sebelum aku menikah, sebelum melahirkan anak, semuanya saya mau memfokuskan dirinya sendiri. Kalau saya diberi hadiah, saya senang seperti itu. Saya mengutamakan dirinya sendiri. Tetapi setelah saya menikah sama istri dan melahirkan 3 anak, ketika saya bisa melihat, bukan aku adalah center atau diutamakan dirinya sendiri, tetapi anak-anakku adalah terutama di dalam bagian kehidupanku. Kalau saya merasa bahagia sendiri, tetapi kalau saya melihat kebahagiaan kepada anakku, saya merasa lebih bahagia. Walaupun saya merasa agak susah, capek, walaupun begitu, kalau saya bisa melihat kebahagiaan kepada anakku, saya merasa jauh lebih bahagia daripada aku bahagia sendiri. Memang anak-anak ini berasal dari aku. Bukan aku mengusahakan mengasihi mereka, tetapi kalau hanya melihat mereka saja, aku mengasihi mereka, menyayangi mereka. Terus di gereja kami juga punya banyak anak-anak. Memang mereka cantik, ada yang baik. Saya suka omong seperti begitu. Tetapi aku tidak sama sekali punya hati mengasihi anak-anak yang lain seperti anakku sendiri. Dan kalau saya tidak mengasihi seperti anakku, tidak ada yang omong yang buruk kepada anakku, kan? Karena anak-anakku berasal dari aku dan menurut gambar aku, dan Tuhan kasih hati untuk mengasihi, menyayangi anakku. Jadi aku sayangi kepada anak-anakku. Karena itu, walaupun aku bukan orang yang bersikap mengorbankan diri sendiri kepada orang-orang lain, tetapi kalau saya mengorbankan diri kepada anakku, saya merasa senang dan suka. Memang ini bukan hati yang penuh sama dengan firman Tuhan, tetapi untuk saya juga merasa sedikit seperti begitu. Saya bisa merasa bagaimana Tuhan mengasihi kepada kita semua. Kita semua berasal dari Tuhan, dan kita semua mempunyai gambar Tuhan di dalam hati-hati kita. Yang seperti aku mengasihi anak-anakku yang menurut gambar aku, seperti itu Tuhan tetap mengasihi kepada kita yang mempunyai gambarnya diri. Kenapa? Tuhan mengampun semua dosa kita. Kalau tidak, kita mempunyai dosa untuk menghambakan datang kepada Tuhan, dan perasaan dosa itu akan menjadi tembok di antara kita sama Tuhan. Walaupun kasih Tuhan terus mau datang kepada kita, tetapi perasaan kejahatan, perasaan dosa yang ada di dalam hati-hati kita, jadi hati kita makin menjauhkan diri daripada Tuhan. Jadi untuk membebaskan itu, Tuhan mengampun semua dosa-dosa kita. Dan kalau kita melihat hubungan Tuhan sama kita adalah pipa, di dalam pipa tidak ada yang hambatan, tidak ada yang menghalangi, dan sudah menjadi kosong dan bersih. Tuhan menyambung kembali kita sama Tuhan. Jadi Tuhan telah mengasihi kita yang tinggal di dunia ini, yang diciptakan oleh menurutnya Dia, dan mau memberi belas kasihan anugerah kepada kita. Kalau kita melihat Mephibosheth, dia tidak sama sekali mempunyai persyaratan yang lain untuk datang di istana kerajaan, dan tidak perlu dibutuh kepada Daud.
Ya, dia tidak sama sekali mempunyai apa